Bapak dan Ibu, di usia senja ini ada satu kenyataan hidup yang terasa pahit, tetapi penting untuk dipahami dengan hati yang tenang. Semakin besar harapan kita pada anak dan keluarga, semakin besar pula potensi kecewa yang kita simpan sendiri. Bukan karena anak-anak tidak sayang, bukan karena keluarga tidak peduli, tetapi karena hidup berjalan dengan caranya sendiri, dan seringkali tidak sesuai dengan harapan orang tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyapa Anda yang sedang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri. Dari manapun Bapak dan Ibu berasal, satu hal yang sering sama di usia senja adalah keinginan sederhana. Ingin diperhatikan, ingin dimengerti, dan ingin merasa tidak sendirian. Silakan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menyimak hari ini, agar kita merasa saling menemani. Secara psikologis, harapan adalah pedang bermata dua. Harapan bisa memberi semangat, tetapi juga bisa menjadi sumber luka batin ketika tidak terpenuhi. Di usia senja, banyak orang tua tanpa sadar menaruh harapan besar pada anak dan keluarga. Berharap sering dikunjungi, sering ditanya kabar, sering diajak bicara, atau sering dilibatkan dalam keputusan. Ketika harapan itu tidak terwujud, hati mulai bertanya-tanya, apakah saya sudah tidak penting? Dari sinilah rasa kecewa perlahan tumbuh. Ada seorang ibu bernama Bu Aminah, 78 tahun, tinggal di pinggiran Cirebon. Ia sering merasa sedih karena anak-anaknya jarang datang. Padahal, anak-anaknya bekerja keras dan tidak bermaksud menjauh. Namun harapan Bu Aminah berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Setiap kali harapan itu tidak terpenuhi, hatinya terasa kosong. Bukan karena anaknya jahat, tetapi karena harapannya terlalu bergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu, penting untuk dipahami bahwa di usia senja, kebahagiaan yang bergantung sepenuhnya pada sikap orang lain akan selalu rapuh. Anak dan keluarga memiliki dunia, tanggung jawab, dan masalah mereka sendiri. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada seberapa sering mereka hadir atau seberapa besar perhatian yang mereka berikan, kita sedang menaruh kunci kebahagiaan di tangan orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh berharap sama sekali. Harapan yang wajar tetap manusiawi. Namun harapan yang terlalu tinggi dan tidak disertai kesiapan untuk menerima kenyataan justru melukai diri sendiri. Di usia senja, hati lebih membutuhkan kemandirian batin daripada pengakuan dari luar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tema ini bukan untuk menjauhkan orang tua dari anak dan keluarga, melainkan untuk melindungi hati agar tidak mudah kecewa. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menjalani usia senja dengan lebih bahagia, tanpa terlalu menggantungkan harapan pada anak dan keluarga. Bukan dengan dingin, tetapi dengan bijak. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan hati Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan bersama dengan pelan dan jujur. Usia senja pantas dijalani dengan ketenangan. Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar mengurangi harapan agar tidak kecewa, penting untuk memahami mengapa harapan berlebihan justru sering muncul di usia senja. Banyak orang tua merasa heran pada diri sendiri. Dulu kuat, dulu mandiri, dulu tidak menuntut. Namun mengapa sekarang hati mudah berharap, mudah terluka, dan mudah kecewa? Jawabannya bukan karena Bapak dan Ibu melemah, melainkan karena fase hidup telah berubah. Secara psikologis, usia senja adalah masa ketika banyak peran hidup perlahan berkurang. Peran sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan utama, atau pusat keluarga tidak lagi sekuat dulu. Ketika peran berkurang, kebutuhan akan kedekatan emosional sering meningkat. Di titik inilah harapan pada anak dan keluarga tanpa sadar menjadi lebih besar. Hati mencari pengganti dari rasa dibutuhkan yang dulu hadir lewat peran-peran tersebut. Ada pula faktor kesepian yang sering tidak diakui. Bukan kesepian karena tidak ada orang, tetapi kesepian karena tidak lagi merasa dihadirkan secara emosional. Anak mungkin ada, keluarga mungkin lengkap, tetapi perhatian terasa singkat dan terbagi. Dari kondisi inilah harapan tumbuh, berharap dihubungi lebih sering, diingat lebih dalam, dan dilibatkan lebih banyak. Harapan ini manusiawi, tetapi jika tidak disadari, ia berubah menjadi beban batin. Ada seorang bapak bernama Pak Rido, 80 tahun, tinggal di pinggiran Tegal. Ia berkata, "Saya bukan marah kalau anak jarang datang. Saya cuma sedih karena merasa tidak lagi dibutuhkan." Kalimat ini sangat jujur. Banyak orang tua tidak menuntut materi atau balasan besar. Yang mereka inginkan seringkali hanya kehadiran.
Namun ketika kehadiran itu tidak datang sesuai harapan, hati mulai terluka diam-diam. Di usia senja, ingatan juga bekerja lebih aktif ke arah masa lalu. Kita mengingat bagaimana dulu kita berkorban untuk anak dan keluarga. Ingatan ini tanpa sadar membentuk perbandingan. Dulu saya selalu ada, mengapa sekarang terasa berbeda? Perbandingan inilah yang memperbesar harapan dan memperdalam kecewa. Bukan karena anak tidak berbuat apa-apa, tetapi karena kenyataan hari ini tidak sama dengan ingatan kemarin. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa setiap fase hidup memiliki ritmenya sendiri. Anak yang dulu bergantung kini berdiri di dunia mereka sendiri. Keluarga yang dulu berpusat kini menyebar. Ketika kita menuntut fase lama hadir di fase baru, yang muncul bukan kebahagiaan, melainkan kekecewaan. Memahami perubahan ini adalah langkah awal untuk melindungi hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan berlebihan bukan tanda kelemahan iman atau karakter. Ia adalah sinyal bahwa hati sedang mencari pegangan baru. Dan pegangan itu tidak selalu harus datang dari anak atau keluarga. Di segmen berikutnya kita akan membahas bahaya menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, serta mengapa kemandirian batin menjadi kunci kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami mengapa harapan berlebihan mudah muncul di usia senja, kini kita perlu membicarakan satu hal penting dengan jujur dan tenang. Bahaya menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada anak dan keluarga. Bahaya ini sering tidak terasa di awal, karena ia datang dengan wajah yang tampak baik, harapan, cinta, dan kedekatan. Namun perlahan, ia bisa berubah menjadi sumber luka batin yang berulang. Ketika kebahagiaan kita bergantung pada seberapa sering anak menghubungi, seberapa cepat keluarga merespons, atau seberapa besar perhatian yang diberikan, maka kebahagiaan itu menjadi rapuh. Setiap keterlambatan balasan, setiap janji yang tertunda, setiap rencana yang batal langsung memengaruhi suasana hati. Tanpa disadari, hari-hari kita naik turun mengikuti jadwal dan kesibukan orang lain. Inilah bentuk kelelahan batin yang paling halus. Secara psikologis, ketergantungan emosional membuat seseorang kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Bukan berarti anak dan keluarga berniat menyakiti, tetapi karena hidup mereka memang penuh tuntutan. Ketika orang tua menaruh kunci kebahagiaan di tangan mereka, maka setiap perubahan kecil di pihak anak akan berdampak besar di hati orang tua. Di usia senja, dampak ini terasa lebih dalam karena emosi lebih sensitif dan energi batin lebih terbatas. Ada seorang ibu bernama Bu Rukayah, 79 tahun, tinggal di pinggiran Pekalongan. Ia selalu menunggu telepon dari anaknya setiap sore. Jika telepon itu tidak datang, ia merasa sedih dan gelisah, padahal anaknya hanya sedang sibuk bekerja. Suatu hari Bu Rukayah berkata, "Saya baru sadar, ternyata saya menunggu bukan teleponnya, tapi perasaan dianggap penting." Kesadaran ini menyadarkannya bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak bisa sepenuhnya dititipkan pada orang lain. Bahaya lainnya adalah munculnya perasaan tidak dihargai. Ketika harapan tidak terpenuhi berulang kali, hati mulai menafsirkan keadaan secara negatif. Kita mulai berpikir bahwa diri kita tidak lagi berarti, padahal nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering orang lain hadir. Ketika kebahagiaan bergantung pada pengakuan luar, harga diri ikut terombang-ambing. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa cinta yang sehat tidak membuat kita kehilangan diri sendiri. Anak dan keluarga tetap penting, tetap dicintai, dan tetap dihormati. Namun kebahagiaan yang dewasa adalah kebahagiaan yang tidak mudah runtuh ketika orang lain sibuk. Di usia senja, melindungi hati jauh lebih penting daripada menuntut perhatian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menggantungkan kebahagiaan pada orang lain bukanlah bukti cinta yang besar, melainkan tanda bahwa kita belum menemukan pegangan batin yang kokoh. Pegangan itu bukan berarti menjauh dari keluarga, tetapi berdiri di atas kaki sendiri secara emosional. Dari posisi inilah hubungan justru menjadi lebih ringan dan lebih tulus. Di segmen berikutnya kita akan membahas apa yang terjadi ketika orang tua mulai membangun kemandirian batin. Bapak dan Ibu, ada satu perubahan besar yang sering luput disadari, namun dampaknya sangat menenangkan. Ketika orang tua mulai mandiri secara batin, hidup terasa lebih ringan. Mandiri secara batin bukan berarti menutup diri, bukan pula berarti tidak membutuhkan siapapun. Mandiri secara batin berarti kebahagiaan tidak lagi bergantung pada perilaku orang lain. Dari sinilah ketenangan mulai bertumbuh. Secara psikologis, kemandirian batin membuat pusat kendali emosi kembali ke dalam diri.
Kita tidak lagi menunggu orang lain untuk merasa bahagia, tenang, atau berharga. Ketika anak sibuk, kita tidak langsung menafsirkan sebagai penolakan. Ketika keluarga tidak hadir sesuai harapan, kita tidak langsung menyimpulkan bahwa diri kita tidak penting. Penafsiran menjadi lebih dewasa, dan hati menjadi lebih lapang. Ada seorang bapak bernama Pak Harun, 82 tahun, tinggal di pinggiran Lamongan. Dulu, ia sering merasa sedih jika anak-anaknya jarang berkunjung. Hari-harinya diisi menunggu. Suatu hari, ia mulai mengisi waktu dengan hal-hal kecil yang ia nikmati. Berjalan pelan di pagi hari, membaca dan berdoa dengan tenang. Ia berkata, "Sejak saya tidak lagi menunggu, justru anak-anak datang dengan sendirinya. Bukan karena ia menuntut, tetapi karena energinya menjadi lebih ringan dan tidak menekan." Kemandirian batin juga mengurangi konflik tersembunyi dalam keluarga. Ketika orang tua tidak menuntut perhatian berlebihan, anak merasa lebih bebas dan tidak terbebani. Hubungan menjadi lebih tulus karena kehadiran datang dari kerinduan, bukan dari kewajiban. Di usia senja, hubungan seperti inilah yang menenangkan, dekat tanpa menekan, hangat tanpa menuntut. Jika orang tua terus menggantungkan kebahagiaan pada anak dan keluarga, seringkali muncul kekecewaan yang tidak diucapkan. Kekecewaan ini bisa berubah menjadi sikap dingin, sindiran halus, atau kesedihan yang dipendam. Sebaliknya, ketika orang tua mandiri secara batin, perasaan-perasaan itu tidak lagi menguasai, hati menjadi lebih stabil, dan komunikasi menjadi lebih jernih. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebahagiaan yang paling aman adalah kebahagiaan yang tidak mudah dirampas oleh keadaan. Mandiri secara batin bukan berarti tidak mencintai, tetapi mencintai tanpa menggantungkan. Dari posisi ini, orang tua tetap hangat, tetap terbuka, namun tidak rapuh ketika realitas tidak sesuai harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, membangun kemandirian batin tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses pelan, mengalihkan fokus dari menunggu orang lain ke merawat diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju kemandirian batin adalah langkah besar menuju hidup yang lebih damai. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara-cara praktis membangun kebahagiaan dari dalam diri, tanpa harus memutus hubungan dengan anak dan keluarga, tetapi justru memperkuatnya dengan cara yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami pentingnya kemandirian batin, kini kita masuk pada pertanyaan yang paling sering muncul. Jika tidak terlalu berharap pada anak dan keluarga, lalu dari mana kebahagiaan itu dibangun? Jawabannya sederhana namun tidak selalu mudah. Kebahagiaan di usia senja perlu dibangun dari dalam diri sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. Di usia senja, banyak orang tua tanpa sadar menunggu tanda-tanda bahagia dari luar. Telepon dari anak, ajakan berkumpul, perhatian kecil, atau kata-kata manis. Ketika tanda-tanda itu tidak datang, hati langsung merasa kosong. Padahal, kebahagiaan yang menunggu dari luar selalu datang dengan syarat, ia bisa datang hari ini, tetapi hilang besok. Inilah sebabnya mengapa kebahagiaan seperti ini terasa rapuh dan melelahkan. Secara psikologis, kebahagiaan yang sehat adalah kebahagiaan yang memiliki sumber internal. Artinya kita tetap bisa merasa cukup meski orang lain sibuk. Kita tetap bisa merasa bernilai meski tidak sedang diperhatikan. Ketika sumber kebahagiaan ada di dalam diri, emosi menjadi lebih stabil dan tidak mudah naik turun. Di usia senja, kestabilan inilah yang paling dibutuhkan. Ada seorang ibu bernama Bu Sulastri, 81 tahun, tinggal di pinggiran Madiun. Dulu ia sering merasa sedih jika anak-anaknya tidak datang. Namun perlahan ia mulai mengubah fokus hidupnya. Ia merawat kebiasaan kecil, menulis catatan harian, merawat tanaman, dan membaca doa setiap sore. Ia berkata, "Sekarang, meski anak tidak datang, hati saya tetap utuh. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak lagi menunggu untuk bahagia." Membangun kebahagiaan dari dalam diri tidak berarti hidup sendiri atau menolak bantuan. Justru sebaliknya, ketika kita tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita menjadi lebih ringan dalam menjalin hubungan. Kita bisa menerima perhatian dengan syukur, bukan dengan tuntutan. Kita bisa menerima ketidakhadiran tanpa luka yang dalam. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebahagiaan di usia senja adalah kebahagiaan yang tenang, tidak ribut, dan tidak tergesa. Ia hadir dalam rutinitas sederhana, dalam rasa cukup dan dalam penerimaan. Kebahagiaan seperti ini tidak perlu diumumkan, tetapi bisa dirasakan setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mulai hari ini cobalah bertanya pada diri sendiri.
Apa satu hal kecil yang bisa membuat hati saya hangat hari ini, tanpa menunggu siapapun? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya bisa menjadi pintu menuju hidup yang lebih damai. Di segmen berikutnya kita akan membahas kesalahan umum orang tua yang tanpa sadar membuat diri sendiri mudah kecewa meski niatnya hanya ingin dekat dengan anak dan keluarga. Jika sudah siap ketik, Bapak dan Ibu, niat orang tua hampir selalu baik. Ingin dekat dengan anak, ingin tetap terhubung dengan keluarga, ingin merasa dibutuhkan. Namun ada beberapa kesalahan kecil yang sering dilakukan tanpa disadari, yang justru memperbesar rasa kecewa di usia senja. Kesalahan ini bukan karena kurang iman atau kurang kebijaksanaan, tetapi karena cinta yang belum diimbangi dengan batas batin yang sehat. Kesalahan pertama adalah berharap tanpa mengungkapkan batas yang jelas pada diri sendiri. Banyak orang tua berkata, "Saya tidak menuntut apa-apa," tetapi di dalam hati sebenarnya berharap banyak. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kecewa muncul. Karena harapan itu tidak pernah diakui secara jujur, hati tidak pernah benar-benar siap menerima kenyataan. Kecewa pun datang berulang, diam-diam, dan menumpuk. Kesalahan kedua adalah menafsirkan kesibukan anak sebagai ketidakpedulian. Di usia senja, waktu terasa lebih panjang, sementara bagi anak-anak, waktu terasa lebih sempit karena tuntutan hidup. Ketika anak jarang menghubungi, orang tua sering langsung menarik kesimpulan emosional. Saya sudah tidak penting. Padahal, dalam banyak kasus, yang terjadi hanyalah perbedaan ritme hidup. Tafsir inilah yang melukai hati lebih dalam daripada kenyataan itu sendiri. Kesalahan ketiga adalah mengungkit masa lalu sebagai ukuran balasan. Tanpa disadari, ada perasaan, dulu saya berkorban, sekarang seharusnya. Pikiran seperti ini membuat hubungan terasa seperti transaksi. Ketika balasan tidak sesuai harapan, kecewa muncul. Padahal, kasih orang tua sejatinya tidak pernah dimaksudkan untuk ditukar. Ketika masa lalu dijadikan alat ukur, hati tidak pernah benar-benar bebas. Kesalahan keempat adalah menyimpan kecewa tanpa menata ulang harapan. Banyak orang tua memilih diam ketika kecewa, berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya. Namun tanpa perubahan cara berharap, kekecewaan yang sama akan terulang. Diam memang menjaga kerukunan di luar, tetapi jika tidak disertai pengolahan batin, ia justru menggerogoti ketenangan di dalam. Secara psikologis, kesalahan-kesalahan ini membuat orang tua hidup dalam kondisi menunggu. Menunggu perhatian, menunggu perubahan, menunggu pengertian. Menunggu yang terlalu lama membuat hati lelah. Di usia senja, menunggu seperti ini sangat menguras energi batin yang seharusnya digunakan untuk menikmati hidup. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa mengurangi kecewa bukan dengan menutup hati, tetapi dengan menata harapan. Ketika harapan disesuaikan dengan kenyataan, hati tidak lagi terkejut. Bukan berarti tidak berharap sama sekali, tetapi berharap dengan ukuran yang lebih manusiawi dan lebih ramah pada diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika selama ini Anda sering merasa kecewa tanpa tahu sebab pastinya, mungkin ada satu atau dua kesalahan kecil di atas yang tanpa sadar masih dilakukan. Menyadarinya bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk melindungi hati agar tidak terus terluka. Di segmen berikutnya kita akan membahas cara berhubungan dengan anak dan keluarga secara lebih sehat, agar tetap hangat tanpa menimbulkan tuntutan yang melelahkan. Bapak dan Ibu, hubungan yang hangat tidak selalu berarti sering bertemu, sering menelepon, atau selalu terlibat dalam setiap urusan. Di usia senja, hubungan yang sehat justru ditandai oleh rasa aman di dalam hati, meski jarak dan kesibukan hadir. Seni terpentingnya adalah berjarak dengan bijak tanpa menjauhkan cinta. Secara psikologis, hubungan menjadi melelahkan ketika dipenuhi tuntutan tersembunyi. Kalimat yang tampak biasa, "Kok jarang menelepon? Sekarang sibuk ya?" sering lahir dari rindu, tetapi bisa terdengar sebagai tekanan bagi anak. Tekanan kecil yang berulang membuat anak menjauh secara emosional, bukan karena tidak sayang, melainkan karena merasa selalu kurang. Dari sini, hubungan yang awalnya hangat berubah kaku. Ada seorang bapak bernama Pak Mahfud, 81 tahun, tinggal di Gresik. Ia mengubah satu kebiasaan kecil, berhenti menyinggung jarak dan mulai menyambut apapun yang datang. Ketika anak menelepon, ia fokus mendengar. Ketika anak tidak menelepon, ia tetap menjalani harinya. Ia berkata, "Saya belajar menerima kehadiran tanpa menuntut frekuensi." Hasilnya, percakapan menjadi lebih ringan dan tulus. Menjaga hubungan sehat berarti mengganti tuntutan dengan penerimaan. Kita boleh rindu tetapi tidak perlu mengikat rindu itu pada kewajiban orang lain.
Kita boleh berharap, tetapi tidak perlu menghukum diri ketika harapan tak terpenuhi. Saat orang tua tenang dengan ritmenya sendiri, anak justru merasa lebih nyaman untuk hadir. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa cinta yang dewasa tidak menagih, tidak menghitung, dan tidak menguji. Ia hadir saat ada kesempatan, dan tetap utuh saat kesempatan itu belum datang. Hubungan seperti ini membuat kedua belah pihak bernapas lega. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah satu perubahan kecil. Sambut yang datang dengan syukur, dan lepaskan yang belum datang dengan tenang. Kalimat sederhana di hati, saya baik-baik saja, adalah penyangga batin yang kuat. Dari sinilah hubungan menjadi lebih hangat tanpa beban. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana mengisi hari-hari dengan makna pribadi, agar kebahagiaan tidak lagi bergantung pada kehadiran siapapun. Bapak dan Ibu, salah satu sumber kecewa terbesar di usia senja adalah hari-hari yang kosong dan menunggu. Menunggu kabar, menunggu kunjungan, menunggu perhatian. Ketika hari diisi dengan penantian, pikiran mudah lelah dan hati mudah sedih. Karena itu, langkah penting untuk tetap bahagia tanpa terlalu berharap pada anak dan keluarga adalah mengisi hari dengan makna pribadi, makna yang tidak bergantung pada siapapun. Makna pribadi tidak harus besar atau istimewa. Ia justru lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan sadar. Ketika seseorang memiliki aktivitas yang bermakna bagi dirinya sendiri, waktu tidak lagi terasa panjang dan berat. Hari berjalan lebih ramah, dan pikiran tidak sibuk menghitung siapa yang datang dan siapa yang tidak. Di usia senja, makna pribadi adalah penopang kebahagiaan yang paling stabil. Secara psikologis, manusia membutuhkan rasa berguna dan terarah, bukan untuk orang lain semata, tetapi untuk dirinya sendiri. Ketika arah hidup hilang, pikiran akan mencari pegangan di luar, seringkali pada anak dan keluarga. Namun ketika arah itu dibangun dari dalam, ketergantungan emosional berkurang. Kita tidak lagi menunggu untuk merasa berarti. Kita menjalani hari dengan arti yang kita pilih sendiri. Ada seorang ibu bernama Bu Lestari, 80 tahun, tinggal di pinggiran Bantul. Ia tidak lagi memiliki banyak kewajiban keluarga. Awalnya, hari-harinya terasa panjang dan sunyi, namun perlahan ia mengisi waktu dengan merawat tanaman, menulis catatan kecil, dan membaca doa setiap sore. Ia berkata, "Sekarang hari saya punya isi, bukan sekadar jam." Sejak itu, ia tidak lagi menghitung berapa kali anak datang. Kebahagiaannya tidak bergantung pada kunjungan. Mengisi hari dengan makna juga berarti memberi struktur yang lembut pada waktu. Bangun dengan tujuan kecil, melakukan satu atau dua hal yang menenangkan, lalu menutup hari dengan rasa cukup. Ketika struktur ini ada, pikiran tidak mudah terseret pada harapan yang berlebihan. Kita tetap menyambut kehadiran keluarga dengan hangat, tetapi tidak menggantungkan makna hidup pada mereka. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa kebahagiaan yang dewasa adalah kebahagiaan yang hadir setiap hari, bukan hanya saat momen tertentu. Makna pribadi membuat hidup terasa utuh meski sederhana. Dari sinilah lahir rasa tenang yang tidak mudah goyah oleh kesibukan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa memberi arti pada hari saya hari ini? Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Ketika hari memiliki arti, hati tidak lagi sibuk menunggu. Di segmen berikutnya kita akan membahas cara menata harapan agar tetap realistis dan menenangkan, sehingga orang tua bisa mencintai anak dan keluarga tanpa terus-menerus merasa kecewa. Bapak dan Ibu berharap adalah bagian dari menjadi manusia. Namun di usia senja, harapan perlu ditata agar tidak berubah menjadi sumber luka batin. Bukan berarti kita berhenti berharap sama sekali, melainkan berharap dengan cara yang lebih bijak, lebih realistis, dan lebih ramah pada diri sendiri. Disinilah banyak orang tua mulai menemukan ketenangan yang selama ini terasa jauh. Secara psikologis, harapan yang tidak disesuaikan dengan kenyataan akan terus berbenturan dengan realitas hidup. Anak dan keluarga memiliki ritme yang berbeda, tanggung jawab yang padat, dan dunia yang bergerak cepat. Ketika orang tua berharap dunia itu berjalan sesuai ritme usia senja, kekecewaan mudah muncul. Menata harapan berarti menyelaraskan keinginan hati dengan keadaan yang ada, bukan memaksa keadaan mengikuti keinginan. Ada seorang bapak bernama Pak Rahmat, 83 tahun, tinggal di pinggiran Kebumen. Ia berkata, "Saya berhenti berharap anak selalu ada. Saya berharap mereka baik-baik saja." Perubahan harapan ini membuat hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari frekuensi kunjungan, tetapi dari kabar baik yang sesekali datang.
Harapan yang lebih luas dan tidak sempit membuatnya lebih tenang. Menata harapan juga berarti membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan untuk sering ditemani adalah wajar, tetapi kebutuhan untuk tetap tenang dan sehat batin jauh lebih penting. Ketika kita menempatkan kebutuhan batin di atas keinginan emosional, keputusan hidup menjadi lebih menenangkan. Kita tidak lagi menuntut, tetapi menerima dengan lapang. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa harapan yang paling aman adalah harapan yang tidak mengikat orang lain. Harapan seperti ini tidak mudah runtuh. Kita tetap mencintai anak dan keluarga, tetap mendoakan, tetapi tidak menggantungkan ketenangan pada jadwal dan kesibukan mereka. Dari sini, hubungan justru menjadi lebih hangat karena tidak dibebani tuntutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah latihan kecil ini. Ubah kalimat di hati dari seharusnya menjadi semoga. Seharusnya anak sering datang menjadi semoga anak sehat dan bahagia. Perubahan kecil ini menggeser beban dari hati kita ke doa yang lebih lapang. Hati menjadi lebih tenang, dan cinta menjadi lebih murni. Di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan menutup dengan penegasan hangat agar usia senja benar-benar dijalani dengan bahagia tanpa terlalu berharap dan tanpa menyimpan kecewa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama dari awal hingga segmen terakhir, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana namun sangat membebaskan. Di usia senja, kebahagiaan yang paling aman adalah kebahagiaan yang tidak terlalu bergantung pada anak dan keluarga. Bukan karena mereka tidak penting, bukan karena kita tidak mencintai, tetapi karena hati orang tua perlu dilindungi dari rasa kecewa yang berulang. Kita telah membahas bahwa harapan berlebihan sering lahir dari perubahan peran, dari rasa ingin tetap dibutuhkan, dan dari hari-hari yang terasa sunyi. Kita juga belajar bahwa menggantungkan kebahagiaan pada perhatian orang lain membuat hati rapuh. Sebaliknya, ketika orang tua mulai mandiri secara batin, menata harapan, mengisi hari dengan makna pribadi, dan membangun kebahagiaan dari dalam, hidup terasa jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu mencintai anak dan keluarga tidak harus selalu berarti menunggu. Kita tetap boleh rindu, tetap boleh berharap, tetapi tidak perlu mengikat kebahagiaan pada seberapa sering mereka hadir. Ketika hati tidak menuntut, hubungan justru menjadi lebih hangat. Anak datang bukan karena merasa wajib, tetapi karena merasa nyaman. Keluarga hadir bukan karena ditekan, tetapi karena rindu yang tulus. Usia senja bukan masa kehilangan, melainkan masa penyederhanaan batin. Kita belajar memilih apa yang benar-benar penting, ketenangan, kesehatan hati, dan rasa cukup. Ketika kita berhenti menggenggam harapan yang terlalu berat, tangan kita justru terbuka untuk menerima kedamaian yang selama ini tertutup oleh kecewa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini Anda masih merasa sedih karena kurang diperhatikan, ketahuilah bahwa perasaan itu manusiawi. Namun Anda tidak harus tinggal di sana. Anda berhak bahagia tanpa menunggu siapapun. Anda berhak tenang tanpa harus selalu dimengerti. Dan Anda berhak menjalani usia senja dengan martabat dan kedamaian. Terima kasih Bapak dan Ibu karena telah menyimak dan berjalan bersama hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa mewakili isi hati Anda, silakan bagikan di kolom komentar. Bagian mana yang paling menyentuh? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi orang tua lainnya yang sedang belajar berdamai dengan harapan. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan renungan-renungan lembut seperti ini, yang membantu menjalani usia senja dengan lebih bijak, bahagia, dan tidak mudah kecewa, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus bertemu, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa hidup tetap indah ketika dijalani dengan hati yang tenang. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dipenuhi keteduhan, rasa cukup, dan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada siapapun, selain ketenangan dari dalam diri.